Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Lestari, NIM 34 2018 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji validitas secara manual menggunakan Excel. Data yang saya miliki yaitu dengan 48 soal dan 30 responden. Bisa dilihat di tabel. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari jumlah atau Y. Nah, dengan menggunakan rumus sum. Klik sama dengan, lalu klik sum. Setelah itu tarik dari soal pertama sampai ke soal 48. Lalu tekan enter. Untuk mempermudah mencari jawaban selanjutnya, yaitu kita arahkan kursor ke sudut kanan hasil yang pertama tadi. Nah, lalu kita tarik sampai ke bawah. Nah, sampai enter, langsung kita dapatkan hasil selanjutnya tanpa menghitung lagi dengan menggunakan rumus sum. Baik, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Kita mencari sigma XY. Nah, dengan X kali Y, berarti kita klik sama dengan, ini merupakan X ya, tabel ini X, jadi kita klik di responden 1 soal 1. Nah, kali atau tanda bintang, kita klik Y atau jumlah yang tadi. Nah, jangan lupa dikasih dolar atau bisa diklik F4. Fungsinya itu agar jumlah atau Y itu tadi tidak berubah saat kita tarik ke untuk jawaban yang selanjutnya. Kalau sudah tadi langsung enter. Nah, yang selanjutnya juga seperti itu. Jangan lupa dikasih dolar atau bisa diklik F4. Untuk yang selanjutnya juga seperti itu, kita klik sama dengan. Nah, lalu kita ambil dari sini, dari X ini, klik, kasih bintang atau kali, lalu klik menjumlah, kasih klik 4 enter, sama dengan nilai X kita kali dengan Y, kasih klik 4 enter. Lakukan cara yang sama sampai ke responden terakhir. Klik sama dengan, ini kan mencari X Y yang 29, jadi kita klik X soal 1 responden 29 kali jumlah yang dari responden 29, enter. Jangan lupa klik F4 pada saat setelah mengklik Y atau jumlah itu, agar pada saat ditarik nanti tidak berubah. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mengisi jawaban yang selanjutnya, soal-soal selanjutnya itu, kita bisa langsung tarik seperti tadi. Klik sudut kanan, arahkan kursor ke sudut kanan, lalu tarik sampai ke soal 48. Nah, langsung enter. Selanjutnya juga begitu, kita klik. Nah, diperkecil. Nah, sudah semua. Lalu kita klik lagi, arahkan ke sudut kanan hingga membentuk plus, lalu tarik sampai ke
ke responden sampai ke soal 48. Lakukan cara yang sama sampai responden terakhir. Klik arahkan ke sudut kanan, tarik sampai ke soal 48. Yang terputus ini langsung arahkan lagi ke sudut kanan, tarik lagi. Ini nggak muat banget. Klik arahkan ke kanan hingga membentuk plus, tarik. Selesai. Nah, ini merupakan hasilnya dari X dikali Y. Nah, kita mencari hasil dari sigma X Y. Itu jadi hasilnya kita menggunakan rumus sama dengan klik sum, buka kurung, yang kita tarik dari soal 1 yang sudah hasil dari X kali Y tadi, kita tarik ke bawah sampai ke responden 1 sampai responden 30, enter langsung. Untuk selanjutnya tinggal kita arahkan kursor ke sudut kanan, lalu kita tarik, enter. Nah, langsung muncul hasilnya. Ini yang di bawah ini merupakan hasil atau jumlah dari sigma X kali Y. Baiklah, lanjut ke tabel selanjutnya, itu mencari X pangkat 2. Nah, ini hasil X ini yang tabel pertama ini. Nah, kita pangkatkan 2. Jadi soal 1 responden 1 dikali soal 1 responden 1 lagi. Nah, jika sudah, kita langsung arahkan ke sudut kanan, lalu kita tarik ke samping. Nah, maka hasilnya keluar. Nah, untuk ke bawah tinggal kita arahkan lagi sudutnya ke sudut kanan bawah, lalu kita tarik, muncul langsung. Jadi tidak perlu lagi kita hitung satu persatu. Selanjutnya kita mencari nilai Y pangkat 2, yaitu adalah jumlah. Jadi kita pangkatkan jumlah dari yang tabel pertama tadi. Klik sama dengan, lalu klik jumlah yang ini. Tabel pertama dikali jumlah di tabel pertama, enter. Untuk mempermudah tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai dari sigma X kuadrat. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan hasil dari X kuadrat tadi dengan menggunakan rumus sama dengan klik sum, lalu buka kurung, kita tarik dari responden 1 sampai 30, tutup kurung, enter. Nah, langsung saja untuk mempermudah tadi, seperti biasa kita tarik ke samping, tarik. Nah, untuk hasil yang di antara warna hijau itu merupakan hasil dari sigma Y pangkat 2. Nah, sedangkan yang warna putih yang bawah sekali itu merupakan hasil dari sigma X pangkat 2.
Nah, untuk hasilnya ini kita blok lalu kita tarik sampai ke soal 1 hasilnya, lalu kita beri warna merah untuk mempermudah melihat atau mengetahui yang mana hasil dari sigma x pangkat 2 tadi. Baiklah, nah di sini saya sudah menyiapkan rumus yang sudah dipisah ini untuk mempermudah menyelesaikan rumus tersebut. Nah, rumusnya bisa kita lihat pada tabel RxY pada Excel. Untuk mencari hasil dari sigma x ini, itu kita menggunakan rumus sum, klik sama dengan sum buka kurung, lalu kita tarik dari yang tabel 1 tadi. Nah, dari soal 1, dari responden 1 sampai responden 30, lalu klik enter. Nah, untuk mencari yang soal selanjutnya tinggal kita tarik, arahkan kursor ke sudut kanan, lalu tarik ke arah kanan. Nah, tarik sampai ke soal 48. Nah, muncul. Jika sudah, maka kita akan mencari lagi sigma y. Sigma y ini berarti hasil dari y yang tadi, jumlah yang telah kita tentukan tadi. Nah, yang ini, yang di samping dari soal 48. Nah, yang ini. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus sama, yaitu menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan klik sum. Buka kurung, lalu kita tarik, kita klik yang bagian jumlah atau y yang dari atas, dari responden 1 sampai responden 30, lalu tutup kurung enter. Nah, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita mencari sigma x pangkat 2. Jadi hasil dari sigma x tadi kita pangkatkan 2 atau kita kalikan lagi. Jadi rumusnya klik hasil dari sigma x itu kita kali lagi. Nah, enter. Untuk mempermudah tinggal kita tarik ke sudut kanan sampai ke soal 48. Sampai soal 48 ya, nggak sampai jumlah. Selanjutnya yaitu sigma xy. Jadi hasil dari soal sigma xy tadi kan sudah kita dapat di tabel kedua, jadi tinggal kita pindahkan. Kita klik sama dengan klik yang tadi, lalu jika sudah tinggal ditarik. Nah, sudah dapat hasilnya. Lanjut ke sigma x pangkat 2. Sigma x pangkat 2 tadi juga sudah kita temukan, sudah kita cari di tabel 3. Nah, bisa dilihat yang tulisan warna merah itu adalah hasil dari sigma x pangkat 2. Nah, jika sudah kita taruh di sini, tinggal kita tarik ke samping biar nanti hasilnya keluar. Selanjutnya n itu adalah jumlah responden yang kita dapat. Nah, di sini jumlah respondennya ada 30, berarti jumlah n adalah 30. Selanjutnya n dikali sigma xy. Nah, tinggal kita kalikan hasil dari yang sigma xy tadi dikali 30 dari soal 1, 2, 3, 4 sampai soal 48. Untuk mencari nilai n dikali sigma xy, nah bisa kita kalikan, klik sama dengan n. Nah, n ini jangan lupa dikasih $. Nah, bisa juga kita klik 4. Nah, lalu kita kalikan, klik bintang, lalu klik hasil dari sigma xy yang soal 1, enter. Nah, untuk selanjutnya itu kita tinggal tarik saja ke kanan
tarik sampai ke soal 48. Nah, lalu enter. Nah, sudah dapat hasilnya. Sedangkan untuk mencari nilai N dikali sigma X pangkat 2, kita lanjut seperti rumus tadi. Sama dengan klik N, jangan lupa dikasih dolar, dikali dengan sigma X pangkat 2. Nah, ini sudah dapat, tinggal kita tarik ke kanan. Kita tarik, nah, untuk mempermudah mendapatkan jawaban. Nah, enter. Selanjutnya itu untuk mencari sigma Y pangkat 2. Nah, tadi kita sudah mencari, jadi tinggal kita pindahin hasilnya yang tadi. Ada di tabel 3, kita klik sama dengan, lalu kita klik hasil yang tadi. Nah, enter. Klik enter. Nah, nanti hasilnya langsung keluar di tabel yang sebelah. Hasil dari N dikali sigma Y pangkat 2, jadi N-nya tadi dikali, klik N dikali sigma Y pangkat 2. Nah, enter. Untuk dari hasil dari sigma Y dikali dengan pangkat 2, sigma Y tadi klik sama dengan, jangan lupa klik sama dengan ya, klik sama dengan, lalu klik sigma Y pangkat 2 dikali dengan sigma Y pangkat 2 lagi, enter. Nah, sudah jadi. Untuk yang selanjutnya tadi N sigma X kali Y, nah tadi sudah kita temukan jawabannya, jadi tinggal kita klik, lalu kita kurang dengan, nah, sigma X, klik sigma X, klik bintang atau kali, lalu kita klik Y. Nah, Y nya jangan lupa dikasih dolar ya. Kalau sudah, langsung ditarik sampai ke ujung, sampai ke soal 48. Sampai soal 48. Nah, selesai. Lanjut ke rumus berikutnya. Untuk yang selanjutnya tinggal kita kurangkan lagi nilai dari N dikali sigma X kuadrat, N sigma X kuadrat, kita klik N, kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat yang ada di atas N itu sigma X kuadrat, kita kali, lalu kita kurang dengan hasil dari sigma X kuadrat yang dalam kurungnya. Nah, enter. Kalau sudah, langsung ditarik sampai ke soal 48. Enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya yaitu kita mencari RXY. Kita sama dengan, klik sama dengan, lalu buka kurung 2 kali. Nah, buka kurung 2 kali, lalu kita klik NXY yang tabel yang pertama tadi. Nah, kita klik garis miring atau bagi, klik SQRT, buka kurung lagi, kita klik yang N sigma X pangkat 2 tadi yang bagian 2, kita klik kali, kita klik yang bagian ketiga, jangan lupa kasih dolar, itu cuma 1. Nah, lalu enter. Tarik sampai ke samping, selesai. Nah, udah dapet. Untuk R tabelnya bisa kita lihat di rumus R hitung. Nah, R tabel dari 30 tadi yaitu adalah 0,361. Untuk menentukan kriterianya, kita menggunakan rumus if, klik sama dengan, lalu klik if, buka kurung. Nah, jika R hitung
lebih kecil dari R tabel, titik koma, petik 2 berarti tidak valid. Nah, jika R hitung lebih kecil dari R tabel berarti tidak valid. Nah, sudah tidak valid tadi, kita klik petik 2, klik titik koma, klik petik 2, klik valid, klik petik 2, lalu tutup kurung, enter. Nah, berarti yang soal pertama itu tidak valid. Nah, untuk menentukan yang selanjutnya tinggal kita tarik lagi, tarik ke kanan, selesai, tidak valid. Ada yang valid, ada yang tidak valid. Selanjutnya kita menentukan jumlah kriteria yang valid. Nah, maksudnya kita bisa melihat berapa jumlah soal yang valid. Kriteria valid. Untuk menentukannya, kita bisa menggunakan rumus, yaitu klik sama dengan, tulis countif. Nah, buka kurung, kita klik yang tidak valid tadi, kita klik dari soal 1 sampai soal ke-48, lalu klik titik koma, lalu petik, tulis valid, maaf salah, kita tulis dulu validnya. Nah, valid, klik petik, tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah kriteria yang valid itu ada 35 soal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Yang harus dilakukan yang pertama yaitu adalah kita menjumlahkan hasil ini dari tabel pertama ini. Kita mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y yaitu kita menggunakan rumus sum. Kita klik sama dengan, lalu tulis sum, buka kurung. Nah, kita tarik datanya dari soal 1 sampai ke soal 48. Klik ke kanan. Jika sudah, klik enter. Untuk mempermudah yaitu kita langsung tarik saja, arahkan kursor ke sudut kanan, kita tarik ke bawah sampai responden 30. Nah, enter. Selanjutnya kita mencari nilai Y pangkat 2. Jadi hasil yang kita cari tadi kita pangkatkan 2. Klik sama dengan, kita klik hasil Y dari responden pertama, kita kalikan, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya beralih ke tabel kedua. Tabel kedua itu tabel 1 yang dikuadratkan. Jadi kita klik soal 1 responden 1, kita kalikan dengan soal 1 responden 1. Kita pangkatkan, enter. Jika sudah, lalu kita tarik ke samping sampai ke soal 48. Jika sudah, langsung kita tarik ke bawah. Nah, jadi untuk mencari sigma x kuadrat, tinggal kita jumlahkan hasil dari soal pertama dengan menggunakan rumus sum. Klik sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tarik dari soal 1 dari responden 1 sampai responden 30, enter. Lalu tarik ke samping sampai soal 48, enter. Nah, selanjutnya, ini saya sudah siapkan
rumus secara terpisah untuk mempermudah mencari R11 ini. Nah, untuk mencari sigma X kita menggunakan rumus sum. Kita klik sama dengan sum, buka kurung, kita ambil datanya dari soal pertama, dari responden 1 sampai 30, enter. Lalu kita tarik ke samping, sampai ke soal 48, enter. Selanjutnya kita mencari nilai sigma X kuadrat. Nah, tadi kita sudah menemukan hasil dari sigma X kuadrat di tabel kedua. Jadi kita tinggal pindahkan, klik sama dengan, lalu klik yang di tabel kedua, lalu enter. Jika sudah, langsung kita tarik ke samping sebelah kanan, tarik, enter, selesai. Untuk selanjutnya yaitu N ini sudah kita ketahui, yaitu jumlah responden. Jumlah responden kita 30, berarti nilai N adalah 30. Selanjutnya kita mencari varian. Rumus dari varian itu sama dengan buka kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali 2 itu dibagi N atau 30, tutup kurung, bagi N, enter. N nya jangan lupa dikasih $. N nya kita kasih $. Selanjutnya yaitu sigma varian. Yaitu klik sama dengan menggunakan rumus sum, kita klik hasil dari varian tadi. Klik sampai soal 48. Tarik ke samping, lalu enter. Selanjutnya untuk mencari varian total kita bisa menggunakan rumus klik sama dengan var p, buka kurung, klik jumlah atau Y pada tabel 1 dari responden 1 sampai responden 30. Nah, tarik dari atas sampai bawah, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita cari nilai R11 dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali NS atau jumlah soal tadi kita isi langsung 48 dibagi NS lagi atau 48 dikurang 1, tutup kurung 2 kali dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 2 kali
sigma varian dibagi varian total, tutup kurung 4 kali. Enter. Nah, jadi itu hasilnya minus di bawah 0,20. Jadi dapat ditentukan kriterianya itu sangat rendah. Jadi kriteria dari reliabilitas ini adalah sangat rendah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.